Adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita. Tentunya sepanjang kuartal ini kita terus membahas dari buku Injil Matius. Matius ingin memberikan suatu pengalaman kehidupan dia, di mana dia dapat berhidup bersama-sama dengan Kristus, dan dia melihat setiap hal-hal akan karakter Yesus yang menjadi suatu pelajaran untuk merubah kehidupan dia dan murid-murid yang lain. Dan ini tentunya adalah suatu pelajaran yang baik untuk kita dapat mengerti juga karakter Kristus dan karakter Tuhan yang kita sembah. Dan biarkanlah karakter itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebelum kita mempelajari pada hari ini, undang tentunya juga setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab kita berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran kita hari ini. Judul pelajarannya adalah Penyangkalan dari Petrus. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya Petrus dapat melakukan penyangkalan. Tentu kita mengerti dia adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Kristus. Yesus tahu sebelumnya mengenai juga keputusan Yudas yang atas kehendaknya sendiri akan mengkhianati dirinya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa kemampuan Tuhan melihat masa akan datang atau sesuatu yang berada di depan, dan akan kebebasan memilih kita sama sekali tidak mengganggu kebebasan memilih itu, ya. Walaupun dia tahu mengenai suatu peristiwa di depan, tapi dia tetap menghargai kebebasan memilih kita. Itulah sebabnya kasih yang sempurna yang tidak dapat memaksakan, untuk kita dapat mengerti keadilan dan ketulusan hati daripada Tuhan tersebut. Dan ia tahu bukan hanya akan penyangkalan daripada Yudas, tetapi juga Petrus melakukan penyangkalan kepada Kristus. Terlepas dari semua keberaniannya, pada saat genting akan melarikan diri dan menyangkal dia. Tentu dalam pelajaran ini kita dapat melihat Yesus sebenarnya tahu bahwa Petrus juga akan melakukan penyangkalan yang sama sebagaimana dengan Yudas. Tetapi ini ada suatu pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita mengerti. Kita dapat membacanya dalam Matius 26 ayat 47 sampai 54. Kita dapat membukanya Matius 26 ayat 47 sampai 54. Ayat 47 saya akan baca. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Ya, Yesus lagi berbicara kepada murid-murid yang lain, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Ya, jadi Yudas datang dengan rombongan yang hendak menangkap Kristus. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Ya, Yudas kasih sebuah tanda, orang yang saya cium itu adalah Yesus, jadi engkau bisa menangkap dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, ya, Yudas ini maju dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ya, ini yang disebut dengan ciuman Yudas, pelukan pengkhianatan. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini suatu pelajaran. Walaupun Yesus dikhianati, dia tetap menjawab dengan sopan dan tidak dengan kekerasan. Bagaimana dengan kita seharusnya? Kita juga seharusnya apabila memiliki buah dan hati seperti Kristus, kita juga akan melakukan hal yang sama, walaupun banyak orang yang melakukan pengkhianatan kita di dalam dunia ini. Tuhan mengerti rasanya dikhianati, dan Tuhan melihat setiap peristiwa ketika ada orang juga yang mengkhianati kita. Tapi kita harus mempunyai suatu prinsip, yaitu karakter harus sama seperti karakter Kristus. Dia tidak membalas dengan kejahatan, dan dia menyerahkan semuanya ini kepada penyertaan Bapanya. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman,
untuk itukah engkau datang? Ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ya, tentunya adalah Petrus. Petrus maju mengeluarkan pisaunya, mengeluarkan pisau itu dan membuat kupingnya terputus. Ya, menghunuskan pedangnya menetakkan pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, tidaklah pernah dibenarkan oleh Kristus. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu bukan solusi daripada Tuhan. Apapun yang kita mengerti akan karakter Tuhan kita yang esa, tidak pernah Tuhan membenarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu adalah sebenarnya ajaran dan penipuan daripada si iblis, biang daripada segala penipu tersebut. Kemudian kita dapat melanjutkan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ya, ayat 54, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Tuhan, dan kamu tidak menangkap aku. Ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, Petrus, kita lihat dalam cerita ini, dia dengan keberaniannya tentunya untuk membela daripada Kristus. Tapi kita lihat cerita berikutnya, ya. Dalam ayat 69 sampai 75, Petrus yang tadinya berani, di pasal yang berikutnya kita dapat lihat ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ya. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Satu kali Petrus menyangkal. Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ya, ada orang yang lain melihat dia. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 2 kali Petrus mengkhianati dan menyangkal. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya. Ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Petrus sebenarnya adalah suatu gambaran daripada kehidupan kita tentunya. Kita seringkali melakukan pengkhianatan karena kita lebih segan sebenarnya daripada apa yang orang pandang di dalam kehidupan kita, sehingga kita sering melakukan penyangkalan kepada Kristus demi jabatan kita, demi uang, demi reputasi, dan demi hal-hal yang lainnya. Seringkali kita mengkhianati Tuhan kita karena kita gengsi, kita malu, dan lain-lain sebagainya. Kita sering menghalalkan segala cara. Walaupun sebenarnya Tuhan itu melihat, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu pencipta. Dia tahu segala sesuatu apa yang kita lakukan. Tapi seringkali kita merasa kita ini lebih pintar, dan kita merasa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Ini adalah suatu kesombongan dalam kehidupan manusia, karena dia merasa hanya dialah yang mengetahui. Ini adalah suatu pelajaran juga kepada kita. Tuhan mengetahui
walaupun ada orang-orang yang mengkhianatinya. Tapi yang lebih daripada itu sebenarnya, dia menghargai kita untuk mengerti, menggunakan kuasa memilih kita, agar kita bertumbuh untuk menggunakan kesempatan dan kebebasan memilih itu. Karena Tuhan itu tidak kejam. Dia memberikan kebebasan memilih kepada setiap manusia. Seringkali kita berpendapat bahwa Petrus menyangkal Yesus hanya karena ia takut. Ya, sebenarnya ini suatu pelajaran. Di awal pertama kali, Yesus tidak takut. Dia mengeluarkan pedangnya dan dia membela Yesus. Namun itulah Petrus yang memiliki keberanian untuk menghunus pedangnya melawan tentara Romawi. Petrus bersedia untuk maju dalam kobaran kejayaan sampai Yesus yang menghentikannya. Ya, Yesus mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Apakah aku tidak sanggup sebenarnya melakukan ini? Sebenarnya suatu pelajaran juga kepada kita. Tidak perlu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tuhan itu sanggup kalau saja mau membela setiap anak-anaknya. Tapi Tuhan mau memberikan suatu pelajaran untuk kerendahan hati kepada kita. Dan pelajaran suatu keadilan bagi musuh kita juga, untuk mereka juga mengerti. Jadi apakah yang berubah dalam diri Petrus dari saat ia mengayunkan pedang ke hanya sedikit waktu kemudian ketika ia menyangkal Yesus yang ia kenal itu? Mengapakah ia berkata kalau ia bukan seorang murid daripada Yesus? Mengapakah Petrus berkata, aku tidak mengenal orang itu, atau aku tidak mengenal Yesus? Mungkin karena Petrus menyadari bahwa dia tidak kenal orang itu, tidak tahu untuk apa kedatangannya, dan tidak tahu apa arti penangkapannya. Ini yang membuat Petrus menjadi melakukan penyangkalan, karena dia tidak mengenal sebenarnya rencana dan misi daripada Kristus itu sendiri akan kedatangannya. Begitu juga sebenarnya dengan kita. Kalau kita hanya sekedar mempunyai label agama, tapi kita tidak mengenal karakter Tuhan kita cepat atau lambat sebenarnya akan menyangkal juga Tuhan yang kita sembah itu. Karena kita tidak mengerti karakter siapa Tuhan yang kita sembah dan apa rencana Dia di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Petrus menyangkal Yesus ketika ia menyadari bahwa ia tidak mengerti apa yang Yesus sedang lakukan. Yesus menyerah ketika ia melihat apa yang ia pikirkan, bahwa yang seharusnya bukan itu yang Yesus lakukan. Petrus masih menaruh percaya yang terlalu banyak pada pengertiannya sendiri daripada menaruh penuh percayanya kepada Yesus. Bahkan meskipun semua tanda-tanda luar biasa yang telah dilihatnya, dan bahkan meskipun pengakuan iman yang berani pada Yesus sebagai Kristus yang disebutkan dalam Matius 16 ayat 16, itu pengakuan imannya, Yesus itu adalah Kristus. Tapi penyangkalan Petrus harus memberitahu kepada pelajaran untuk kita, bahwa semua mukjizat dan tanda-tanda yang besar di dunia ini akan tidak pernah membuat kita setia kepada Tuhan sampai hati kita sepenuhnya diserahkan dan kita mengenal akan karakter Tuhan kita, dan itu menjadi bagian dari karakter kita. Ya, jadi ini ada suatu pelajaran. Apa yang diperoleh dalam pengalaman Petrus seharusnya menjadi pengalaman kepada kita. Tentu ada Yudas, tentu ada Petrus. Setiap dari kita tentu pernah mengkhianati. Dan kita dapat mengerti, bukan mujizat-mujizat itu, hal-hal yang besar. Tuhan itu tentu pengasih dan penyayang. Dia tentu melakukan mujizat baik kepada orang benar dan kepada orang jahat. Tapi mujizat itu tidak akan membuat kita menjadi dewasa dan bertumbuh iman kita. Iman kita hanyalah bertumbuh kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dapat mengenal akan karakter Tuhan kita itu, dan karakter Dia menjadi bagian dalam karakter kehidupan kita. Itu sebabnya dalam catatan Lukas, pada kali ketiga Petrus menyangkal kalau dia adalah murid Yesus, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Di dalam Lukas 26, maksud saya Lukas 22 ayat 61, ya. Jadi Yesus berpaling kepada Petrus. Dalam bahasanya adalah emblepo, digunakan untuk menjelaskan cara Yesus juga
manusia sampai akhir kehidupannya. Biarkanlah ini menjadi pelajaran tentunya kepada kita, untuk kita dapat belajar dari pelajaran hari ini, untuk kita mempunyai suatu kehidupan yang diperbarukan sebagaimana kehidupan Petrus. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat kepada kita dan seluruh rumah tangga kita. Tuhan